Selamat pagi semua, salam sehat selalu. Ingat patuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian jaga jarak. Oke ya, pada pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang masalah kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Nah, kesimpulan itu mengambil inti dari suatu teks bacaan. Adapun ciri-ciri kesimpulan, yang pertama, bisa terletak di mana saja pada sebuah bacaan. Artinya, kalau sebuah kesimpulan itu kita buat dari sebuah alinea, bahasa-bahasa atau kata-kata untuk ditarik menjadi kesimpulan itu bisa terletak baik di awal sebuah paragraf maupun di akhir sebuah paragraf, atau dari kita gabungkan pengambilan untuk kalimat-kalimat kedua ketiganya, sehingga maka dikatakan bahwa kata-kata untuk dibuat kesimpulan itu bisa terletak di mana saja, atau kalimat kesimpulan bisa terletak di mana saja pada sebuah bacaan. Nah, yang kedua, menjadi inti dan pelajaran yang bisa diambil. Jadi kesimpulan itu menjadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari bacaan tersebut. Nah, yang ketiga, hal yang bisa ditarik, misalnya jawaban dan pokok permasalahan. Jadi bisa kita menariknya berupa jawaban atau berupa pokok permasalahan. Nah, yang berikutnya, yang keempat, memerlukan gagasan utama dan penjelas untuk menemukan suatu kesimpulan bacaan. Jadi kita perlu gagasan utama dari sebuah paragraf itu untuk mengambil kesimpulan, dan kita tambahi kalimatnya menggunakan kalimat di gagasan penjelas. Cara menentukan kalimat kesimpulan. 1. Bacalah paragraf dengan seksama dari awal sampai akhir. Artinya kita membaca paragraf itu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, tentukan ide pokok paragraf tersebut. Jadi setiap paragraf-paragraf itu kita tentukan dulu ide-ide pokoknya. Masih ingat ya mencari ide pokok seperti yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu ya. Nah, yang ketiga, simpulkan paragraf berdasarkan ide pokok paragraf. Jadi setelah dapat ide-ide pokok tadi, maka kita simpulkanlah paragraf itu berdasarkan ide pokok yang kita tentukan atau kita ambil tadi. Simpulan yang baik berisikan 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi sampai dia pesannya ya kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Dan yang terakhir, kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Jadi kesimpulan itu boleh kita menggunakan kalimat kita sendiri. Nah, ini ada contoh kalimat paragraf. Di sini saya akan bacakan. Perkembangan internet di tanah air benar-benar berpengaruh besar terhadap kemajuan bisnis secara online. Ditambah pula dengan banyaknya jenis bisnis via internet yang bisa digeluti oleh semua orang, mulai dari anak sekolahan, kuliah, hingga yang sudah berkeluarga. Nah, kesimpulannya dari bacaan itu apa? Nah, kesimpulannya adalah perkembangan bisnis online di Indonesia. Diambil dari kalimat awalnya, perkembangan bisnis online di Indonesia. Oke siswa sekalian, terima kasih yang sudah bergabung dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu. Bye-bye.